Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifal Ababil Wiradi Putra. NIM saya 4151901159. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan terkait hak dan kewajiban warga negara. Baik, langsung saja. Pengertian dari hak dan kewajiban warga negara. Nah, menurut para ahli, hak itu menurut Dr. Negoro, beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Nah, hak yang kedua yaitu menurut Curzon, beliau membagi hak menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah hak sempurna yang dapat dipaksakan melalui hukum. Hak utama ialah hak yang diperluas hak-hak tambahan. Lalu yang ketiga adalah hak publik, yaitu hak yang dimiliki masyarakat. Yang keempat itu adalah hak positif, ialah hak melakukan perbuatan tertentu, dan yang terakhir adalah hak milik, ialah hak yang berhubungan dengan barang atau kedudukan. Nah, untuk kewajiban itu sendiri, menurut Profesor Dr. Noto Georo menyatakan bahwa kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Nah, menurut Curzon, beliau juga membagi lima kelompok untuk kewajiban. Yang pertama itu kewajiban mutlak, yaitu kewajiban dari diri sendiri. Yang kedua adalah kewajiban publik, yaitu kewajiban mematuhi hak publik. Yang ketiga itu adalah kewajiban positif, yaitu kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu, kewajiban umum yang berlaku untuk umum. Kewajiban umum yang berlaku dengan umum, dan yang terakhir adalah kewajiban primer yang tidak timbul dan dari perbuatan yang melawan hukum. Lanjut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di sini pengaturannya adalah yang diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa warga negara adalah anggota atau bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Nah, kependudukannya itu adalah penduduk yang merupakan warga negara yang tinggal atau tetap di bisa dibilang warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal menetap di Indonesia, dan itu bisa disebut sebagai penduduk Indonesia. Nah, sedangkan yang bukan penduduk Indonesia adalah orang-orang asing yang tinggalnya sementara, yang bisa dibilang berarti masih memakai visa atau visa kunjungan atau visa liburan mungkin. Nah, ya, yang ketiga itu adalah hak warga negara. Nah, hak warga negara ini yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah sesuatu yang diperoleh dari negara. Contohnya itu hidup layak dan aman. Dan juga yang pastinya ditentukan dengan undang-undang. Dan akhirnya itu kewajiban warga negara, yaitu ada sesuatu yang diwajibkan negara untuk warga negaranya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar nomor 45. Itu. Lanjut dulu. Nah, apa aja sih hak-hak dan kewajibannya? Hak-hak dan kewajiban warga negara yang berdasarkan Undang-Undang 1945 itu saya bagi menjadi 5, masing-masing 5. Yang pertama itu untuk hak, itu kehidupan yang layak. Kedua, mempertahankan kehidupan, bisa membentuk keluarga. Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang
terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Dan terakhir yang kelima yaitu hak untuk mengembangkan diri. Sedangkan untuk kewajibannya itu yang pertama membayar pajak, yang kedua membela pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, yang ketiga itu adalah menghormati hak asasi manusia, yang keempat itu adalah menjunjung hukum dan pemerintahan, yang kelima adalah itu serta membela negara. Seperti itu. Oke, hak dan kewajiban warga negara yang penting tapi belum sempat ya, belum sempat tapi memang belum direalisasikan. Menurut saya pribadi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, diatur pada pasal 27 ayat 2. Menurut saya kewajiban warga negara Indonesia salah satunya adalah wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, yang dimana tertuang pada pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Itu. Nah, sebenarnya atau kesimpulannya ialah bahwa hak dan kewajiban ini sangatlah penting untuk masyarakat luas pahami, dan ini juga sangat penting untuk diedukasi gitu. Jadi maksudnya teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, ataupun bagi halayak luas perlu tahu, paham, dan menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Seperti itu. Karena dengan kita melakukan kewajiban itu, kita juga mempunyai hak, dan hak itu dapat kita pertahankan seperti itu. Contohnya seperti tadi. Jadi kita itu punya hak untuk mendapat pekerjaan. Kita punya hak untuk membela diri. Terus untuk kewajibannya kita wajib membayar pajak. Kita sebagai warga negara wajib membayar pajak karena membayar pajak itu salah satu apa ya, bisa dibilang salah satu roda ekonominya sebuah negara seperti itu. Terus juga kalau masalah pekerjaan mungkin pemerintah bisa lebih lebih terbuka untuk banyak lowongan pekerjaan mungkin, atau mungkin bisa aja bikin 1-2 hal proyek, tapi proyek yang besar, tapi pemerintahan mengambil banyak pengangguran. Begini, mungkin lebih tepatnya begini, dari pihak pemerintah itu membuat sebuah training atau sebuah pelatihan khusus untuk beberapa istilahnya untuk beberapa pekerjaan, berbagai macam pekerjaan. Jadi ada training center yang khususnya untuk beberapa macam pekerjaan. Setelah itu direkrut teman-teman yang pengangguran, disalurkan, diajari, diedukasi supaya nanti mereka punya gambaran atau setidaknya punya sedikit potensi lah untuk membuat usaha baru atau ladang ekonomi baru gitu. Jadi buat lebih memperluas kesempatan membangun UMKM baru, bisa dibilang seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.